Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzan Nofalzaki, NPM 037 dari kelas material. Di sini saya sedang berada di Konka Cafe, tepatnya di Rungkut, Mendokan Asri, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan berbagai jenis material yang ada di cafe ini, mulai dari material bangunannya itu sendiri, material furnitur, jenis-jenisnya, cara pemasangannya, hingga harga-harga dari material tersebut, mulai dari lantai hingga plafon. Berikut adalah video saya, mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah elemen dinding, baik area eksterior maupun interior Konka Cafe. Di bagian eksterior, dinding menggunakan finishing plaster yang dicat dengan warna putih, membentang di sepanjang area santai outdoor. Teknik pemasangan plaster ini biasanya dilakukan setelah tembok berdiri, dimulai dengan membersihkan permukaan dinding, lalu mengaplikasikan adukan semen dan pasir secara merata. Kemudian diratakan menggunakan jeder, dan setelah mengering dilanjutkan dengan lapisan acian tipis untuk menghasilkan permukaan yang halus dan siap untuk finishing. Proses ini membuat tampilan dinding terlihat rapi dan kokoh serta estetis, sangat mendukung untuk suasana eksterior cafe secara keseluruhan. Nah, untuk area interior, teknik plaster dan acian yang digunakan juga serupa, namun ditambah dengan partisi jendela menggunakan kusen aluminium yang di-emboss dengan motif kayu. Teknik emboss sendiri adalah metode untuk mencetak atau menonjolkan permukaan suatu material agar membentuk sebuah pola, teks, atau gambar yang timbul. Umumnya digunakan pada material kertas, kulit, logam, maupun plastik untuk menciptakan efek visual dan tekstur yang lebih menarik. Pada kusen aluminium atau partisi kaca, emboss dilakukan melalui proses pressing menggunakan mesin khusus di tahap fabrikasi. Cetakan motif ditekan langsung ke permukaan logam atau aluminium, kemudian diberi finishing seperti powder, coating, atau anodizing. Setelah itu, material dipasang seperti biasa menggunakan skrup, bracket, atau lem silikon sesuai dengan kebutuhan. Jendela dengan partisi ini sekaligus menjadi penghubung visual antara interior dengan area outdoor cafe tersebut. Dari segi harga, material finishing dinding cukup beragam tergantung kualitasnya. Secara umum, plesteran dinding dengan campuran semen dan pasir kisaran antara 50.000 sampai 70.000 per meter persegi. Sementara aciannya sekitar 30 sampai 45.000 per meter persegi. Untuk wallpaper emboss, harganya mulai dari 100 sampai 300.000 per roll tergantung motif dan merek. Panel dinding 3D emboss dari PVC atau gypsum dibanderol dengan harga 150 sampai dengan 400.000 per meter persegi. Sedangkan emboss pada logam atau kusen partisi kaca karena membutuhkan proses fabrikasi khusus, harganya bisa mencapai 500.000 sampai dengan 1.200.000. Tergantung dari detail desain, ketebalan material, dan jenis finishing yang digunakan. Lalu bagian kedua yang akan kita bahas yakni lantai. Nah, untuk lantai pada interior Konka Cafe sendiri menggunakan lantai dengan finishing semen expose. Tampilan lantai ini memberikan kesan industrial yang sederhana namun elegan, sangat cocok dengan suasana santai dan modern yang ingin dihadirkan di dalam cafe. Proses pengerjaannya dimulai dari meratakan permukaan dasar material menggunakan campuran beton atau screed. Setelah itu dilakukan penghalusan dan pemadatan permukaan secara manual atau dengan mesin trowel untuk menciptakan tekstur yang halus dan padat. Setelah mengering, lantai kemudian dilapisi coating transparan baik berbasis air maupun epoksi untuk menguji warna alami dari semen, meningkatkan ketahanan terhadap noda, dan memberikan efek mengkilap atau drop sesuai keinginan. Kelebihan dari lantai semen expose ini adalah tampilannya yang minimalis, mudah dibersihkan, tahan lama, serta cocok untuk area dengan traffic tinggi seperti kafe. Namun kekurangannya adalah permukaannya bisa terasa dingin, licin saat basah, dan berpotensi retak jika tidak dilakukan curing atau perawatan yang benar saat pengeringan. Untuk harga, finishing lantai semen expose berada di kisaran 150.000 hingga 300 per meter persegi, tergantung jenis coating dan teknik penghalusannya. Dengan biaya yang cukup terjangkau, hasilnya mampu memberikan karakter yang kuat dan estetis pada ruang.
area plafon pada Konka Cafe, konsep yang digunakan adalah plafon terbuka atau exposed ceiling, di mana struktur atap dibiarkan terlihat secara langsung. Material utama yang digunakan adalah kanal C, yaitu profil baja ringan membentuk huruf C yang biasa digunakan sebagai rangka atap atau plafon. Material ini dipilih karena ringan, kuat, dan tahan terhadap karat. Proses pengaplikasiannya dilakukan dengan merakit kanal C sebagai rangka menggunakan sistem skrup dan sambungan khusus, lalu dipasang mengikuti struktur atap secara terbuka tanpa penutup tambahan. Kelebihan dari plafon expose dengan kanal C antara lain lebih hemat material penutup, mudah dalam perawatannya, dan memberikan ruang visual yang lebih tinggi serta lega. Namun, ada beberapa kekurangan. Di antaranya adalah potensi tampilan yang terkesan belum selesai jika tidak ditata dengan estetika yang tepat, serta minimnya insulasi, panas, dan suara jika tidak dilengkapi dengan material tambahan. Untuk harganya sendiri, kanal C per batang sekitar 6 meter berkisar antara 50.000 hingga 80.000, tergantung ketebalan dan merek. Sementara biaya pemasangan plafon expose dengan sistem rangka ini berkisar antara 100 sampai dengan 150.000 per meter persegi, tergantung tingkat kesulitan dan finishing tambahan. Nah, sekarang adalah pembahasan untuk furnitur. Di area eksterior depan Konka Cafe dapat dilihat penggunaan furnitur permanen yang dibangun langsung di atas fondasi semen. Dudukan semen ini didesain menyatu dengan struktur bangunan, dilengkapi dengan meja kecil yang juga dibuat permanen dan dilapisi dengan keramik bermotif kayu, sehingga menghadirkan kesan hangat alami tanpa mengorbankan daya tahan. Elemen keramik bermotif kayu ini memberikan ilusi tekstur kayu solid, namun jauh lebih tahan terhadap cuaca dan kelembapan. Proses pemasangannya dimulai dari pengecoran struktur beton, lalu diikuti pemasangan keramik menggunakan perekat khusus untuk area outdoor. Kisaran harga pembuatan satu set dudukan semen dengan meja kecil seperti ini mulai dari 1 juta hingga 2.500.000 rupiah tergantung ukuran dan material pendukungnya. Sementara itu, jika bergerak ke bagian belakang eksterior cafe, suasana lebih santai, ditampilkan dengan kursi berlapis kulit sintetis yang dipadukan dengan meja kayu. Area ini cocok untuk pengunjung yang ingin bersantai dengan suasana yang lebih hangat dan nyaman. Harga kursi kulit sintetis umumnya berkisar antara 500 hingga 1.200.000 per unit, sedangkan meja kayu berada di kisaran 1 juta hingga 3 juta rupiah tergantung desain dan bahan. Untuk interior cafe sendiri, mayoritas furniturnya menggunakan material plastik daur ulang yang dicetak dan diimpos dengan motif kayu. Teknik ini memungkinkan tampilan seperti kayu alami, namun dengan material yang lebih ringan, tahan air, dan juga ramah lingkungan. Pembuatan furnitur ini dilakukan dengan cara mencetak lembaran plastik, membentuk sesuai desain, lalu memberikan finishing emboss bertekstur. Harga furnitur berbahan plastik daur ulang ini cukup terjangkau, mulai dari 300 hingga 800.000 rupiah per unit, dengan perpaduan material permanen, kulit sintetis, serta plastik daur ulang. Furnitur Konka Cafe dirancang tidak hanya fungsional dan estetik, tapi juga memperhatikan ketahanan serta keberlanjutan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai Konka Cafe. Cafe ini unik. Cafe ini mengusung tema industrial dengan sentuhan Skandinavia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review cafe ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.